Oke, ini kita mau jalan dulu untuk eh, overland tipis-tipis. Oke, dan nanti kita spill untuk spek-speknya. Ini dulu udah pernah di garasi kita, awal dari standar kita project, terus udah dibuat perjalanan sama ownernya untuk jelajah Sumatera, terus lanjut setelah pulang dari Sumatera, balik lagi ke sini, kita project yang lebih lengkap lagi. Nanti kita ulas saat udah di sana. Oke? Tunggu perjalanan kita. Apa? Barang baru. Hehe. Oke, jumpa lagi. Kita akan review untuk mobil yang udah selesai kita kerjakan dengan konsep overland, dan mobilnya itu pernah kita review sebelumnya itu di video Vitara yang beberapa bulan lalu, dan sekarang kita project lagi untuk yang update terbarunya. Videonya ada di sini. Kalau kita nanti mau cek ulang video yang lama, bisa. Oke, langsung aja. Kita akan review untuk produk baru kita, yaitu Vitara yang udah kita modifikasi menjadi konsep overland. Dan ini dia. Ini udah kita rubah total untuk mobilnya. Dari yang konsep pertama, untuk looknya mungkin hampir persis ya, cuman ini kita kalau perhatikan lebih detail lagi, udah banyak perbedaan yang terpasang di mobil Vitara kita. Oke, kita review dari bumper depan dulu. Kita lanjut dari bumper depan. Nah, ini dia. Untuk bumper depannya ini kita pakai tipe yang V3. Yang V3 itu bumper depan dengan bracket winch di dalam. Nah, ini bracket winch-nya. Dan untuk aksesoris samping, ini sudah kita lengkapi dengan lampu kota warna putih dan lampu sein warna kuning dengan dikasih cover protector plat besi dengan motif honeycomb. Oke, lanjut. Untuk bagian bulbar depannya, ini kita gunakan pipa yang seamless. Ini untuk bagian bulbar depannya. Dan untuk platnya ini kita gunakan yang lebih tebal. Karena apa? Ini untuk bracket winch. Jadi untuk bracket winch itu kita wajib menggunakan plat yang tebal. Selain plat yang tebal, kita buatkan konstruksi yang kuat. Jadi nggak perlu banyak plat, tapi konstruksi tetap kuat. Dan di bagian sini, ini udah kita sediakan lubang untuk fairlight wind. Fairlight windnya udah kita sediakan lubang, tinggal kita pasang. Dan untuk selingnya, tali dari winch itu keluar dari sini. Nah, bisa kita lihat. Nah, untuk yang ini tambahan dari ownernya gitu. Minta dipasangkan tambahan lampu tembak. Dan ini apa ini? Nah,
ini untuk antena. Jadi kalau kita mau pasang antena udah kita sediakan lubang. Ataupun mau dibikin polos juga bisa. Oke. Lanjut untuk bagian lebih detailnya ini. Yang ini itu hook shackle ya. Ini hook shackle kita gunakan plat dengan tebal 6 mili 2. Dan ini pengelasannya ini kita langsung ikut ke bagian bracket winch-nya, jadi lebih kuat. Dan untuk dari dalam bracket winch ini langsung ke bagian sasis konstruksinya, ke adapter bracket langsung ke bracket yang ke sasisnya. Oke, kita lanjut dari sebelah sini. Nah, ini dia. Mungkin ini udah kelihatan ya. Untuk winch-nya ini menggunakan winch tidur. Ini pakai 4 winch. Ini tinggal plug and play aja. Ini istilahnya sudah PNP, tinggal dibautkan, lubang-lubangnya udah ada, tinggal pasang gitu. Untuk bagian sebelah kanan tentunya ada logo kita, GCP Fabrication. Nah, ini. Wah, keren ya warnanya. Warna Silverstone dipadukan dengan lampu bilet dan cover clear lebih. Wow. Oke, lanjut ke bagian samping. Ini yang kita lebih perbarui lagi di bagian fender. Fendernya ini kita custom menggunakan pipa dan kombinasi dengan plat dan dibautkan langsung ke bagian bumper depan biar lebih kuat. Untuk bagian sini kita bautkan ke bagian sasis. Kita ikut ke bracket roll cage yang di sasis. Nah, nanti kita bahas roll cage-nya. Kita masih di bagian bawah dulu. Dan untuk footstep-nya ini kita sudah pernah bikin sebelumnya di mobil ini, dan ini kita perbarui untuk konstruksi dalamnya. Itu kita lebih perkuat lagi, karena habis ini kita akan serahkan ke ownernya, dan sama ownernya akan dibuat untuk jelajah lagi gitu. Dan untuk footstep-nya ini sangat kuat ya. Ini bracket langsung ke sasis, jadi aman. Misal ini nanti kena batu atau kena kayu, itu pasti aman. Dan untuk spesifikasinya, untuk covernya ini menggunakan plat dan di-cutting pakai cutting laser. Dan untuk pijaannya ini kita pakai stainless, untuk pakai stainless agar tidak berkarat gitu. Dan untuk lubang-lubangnya ini biar kita nginjaknya itu enggak terpleset atau enggak licin, ini kita dumbbell. Jadi ada timbulnya gitu. Oke, lanjut. Kita langsung ke bagian roll cage-nya. Nah, ini yang kita perbarui. Ini yang kita perbarui untuk bagian roll cage-nya. Mungkin dari roll cage-nya ini memang beda banget. Karena yang dulu di mobil ini nggak ada. Ini sama persis kita bikin seperti Vitara kuning yang untuk spek off-road ekstrim. Jadi untuk roll cage-nya ini kita pakai yang pipa tebal, dan ini kita beri protek lagi yang bagian samping. Dan untuk konstruksinya ini kan masuk. Nah, ini masuk. Ini nggak asal kita langsung ke bodi. Jadi di dalam itu kita udah bikinkan pipa yang lengkung itu ke bagian sasis. Jadi ini kuat sekali. Ini sangat kuat. Untuk sepil pipanya yang di dalam, nah mungkin bisa dari sini, Mbak. Nah ini dia. Yang saya bilang tadi langsung ke sasis. Jadi ini naik langsung keluar ke sini. Nah, jadi lebih kuat, dan tentunya walaupun ini harus dijebol ke bodi, karena kan untuk baut ya, ini tetap lebih kuat dan sebagai protek mobil kita dari samping gitu. Jadi misalkan kita overland dan mobil kita terperosok agak miring, ini nanti misal kesandar ke bagian pohon, jadi aman bodi kita. Walaupun nggak seutuhnya mengamankan ini, cuman paling tidak kita lebih protek, lebih melindungi lagi gitu. Dan bagian samping ini keras ini. Fender yang kita custom seperti yang depan. Fendernya ini
yang sini ikut langsung ke sasis dan yang belakang ikut ke bumper belakangnya. Nanti kita spill untuk bagian sebelah kanan, sebelah sana sebelah kiri untuk bagian roll cage dan roof rack yang kita pasang awning gitu. Oke, kita lanjut ke belakang dulu. Oke, kita lanjut ke bagian bumper belakang. Nah, ini kita menggunakan bumper belakang yang V3 dengan bracket winch di bagian tengah. Nanti kita ulas semuanya. Oke, dengan bumper ini kita udah sediakan tempat jerigen di sebelah kiri untuk kapasitas jerigen besi 20 liter dan tire hanger untuk ban kita. Oke, kita buka dulu. Nah, ini dia untuk bumpernya. Untuk bumper Vitara belakang yang V3 ini, untuk bracket winch-nya itu ada di bagian tengah, ya. Ini bagian tengah dan nanti winch-nya itu dari bawah masangnya dan dibaut dari sini. Dan untuk tempat keluarnya seling winch tadi atau untuk firelight itu ada di bagian belakang plat ini. Ini kita tutup platnya karena kita tutup dengan plat itu karena ini nggak pakai winch gitu. Jadi ownernya mau pasang winch cuman belum jangka yang dekat-dekat ini. Jadi ownernya itu tetap minta belakang tempat tetap ada winch-nya. Nanti ketika beliau mau pasang tinggal naikkan aja. Ini sudah plug and play ya untuk winch tidur. Kayak one yang 4 winch di depan itu juga bisa. Oke. Untuk bagian luarnya ini ada hook shackle. Ini untuk shackle yang 5/8. Hook shackle ini kita pakai yang 6 mili 2 piece dan untuk pengelasannya atau pemasangannya itu langsung ikut ke bagian titik tumpu yang di bracket winch ini atau yang di covernya juga dan nyambung ke bagian dalam yang ke sasis. Jadi dia kuat. Untuk bagian sampingnya, nah ini ada lampu sein, tambahan lampu sein dan yang ini tuh lampu rem. Ini tambahan rem warnanya merah. Kita pakai Eagle Eye dan kita kasih protektor dengan cover plat. Cover ini untuk melindungi bagian lampu belakangnya. Jadi untuk tambahan lampu sein dan lampu rem ini nyalanya yang ini merah. Cuman lampunya aja yang kelihatan agak putih ini, tapi ini nyalanya merah ini. Nah, untuk bagian dalam ini udah kita beri penguat atau istilahnya kita kuatin lagi gitu. Kita kuatin lagi. Ini kita pakai pipa yang dari engsel tempat jerigen ini nyambung ke bagian si bracket utama dari bumper tersebut. Jadi tetap kuat gitu. Ini nggak bakal patah, ini aman. Sama ini juga sama, tempat ban nyambungnya ke sini. Dan ini kita spill tempat bannya, tire hangernya. Keren ya, lebih modern gitu. Kita kasih kombinasi pipa. Ini nggak cuman sekedar penguat, ini bisa untuk tali, bisa untuk tambahan pengikatan apapun itu barang kita, itu bisa aman. Oke, kita lanjut yang bagian dalam. Ini kita udah kasih pelindung kaca pakai plat besi juga tentunya. Ini untuk antisipasi kalau misalkan barang yang di dalam itu goncang ataupun terlempar keluar, ini nggak kena kaca gitu. Karena saat kita posisi overland atau saat kita posisi jalan, kita kan nggak tahu misalkan nanti pas di medan jalannya itu tiba-tiba atau berlubang, kebetulan kita pas kencang. Nah, ini untuk pelindungnya. Kita buka. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini untuk memprotek ya, protek kaca kita. Logo kita GCP Fabrication. Oke, keren kan?
Di bagian dalam, di sini ada drawer. Nah, di drawer ini kita bikin raknya. Kita bikin rak di bagian atasnya. Ini sangat fungsional. Bisa untuk tempat penambahan kelistrikan atau untuk tempat kompresor kecil itu juga bisa, atau untuk inverter itu juga bisa. Di bagian sini ini udah kuat ya. Dan untuk bagian drawernya yang bawah ini ada locker. Nah, ini bisa untuk tempat kita taruh misalkan impact atau kunci-kunci impact atau kunci peralatan untuk persiapan kita overland nanti. Dan di sini juga ada, nah, sama. Nah, di sini masih ada tempat yang luas. Mungkin kalau kita mau kasih kulkas juga bisa. Lebih keren kan? Oke. Ini kita tutup dulu. Nanti kita ulas bagian roof rack-nya. Nah, ini untuk roll cage yang bagian belakang. Nah, seperti ini. Dan di atasnya ini ada roof rack kita. Ini roll cage terus ditambah roof rack untuk tempat tenda. Sebenarnya roll cage-nya saja udah bisa, cuman biar lebih keren, biar lebih compact dan perfect bagi tampilan mobil ini. Dan juga posisi tenda itu biar lebih tinggi, jadi dibuka lebih enak. Ini kita kasih roof rack Fury ya. Kita lanjut bagian samping. Ini kita tutup segini dulu bagian samping ini. Nah, ini kita sediakan kabel juga. Ini belum kita pasang. Ini untuk tambahan lampu awning samping. Nah, ini tinggal dipasang. Kita masukin dulu. Nah, ini untuk roll cage bagian sampingnya. Dan di sini kita udah sediakan beberapa sekat. Selain untuk memperkuat dari roll cage ini juga bisa sebagai tempat lampu. Misalnya mau ditambah lampu untuk awningnya pas dibuka, atau untuk kita pegang pas kita mau naik juga bisa. Jadi lebih fungsional gitu. Oke, ini sama semua ya. Ini sama karena ini kanan kiri juga harus sama. Oke, ini fendernya dan footstep terus. Nah, ini dia. Ini kan belum kita spill bagian depan. Yang di atas ada roof rack kita, roof rack Fury. Jadi lebih perfect lah. Oke, kita lanjut ke bagian crank guard untuk pelindung gardannya. Nah, di bagian bawah sana. Nah, ini dia. Ini udah kita bikinkan untuk crank guardnya, untuk protect gardan kita. Misalkan nanti kena batu ataupun kena kayu pas kita lagi melintas, itu lebih aman. Aspal dikit-dikit aja untuk yang bawahnya. Yang di bagian belakang juga ada. Kita lanjut ke belakang lagi. Ini dia. Untuk cover tangkinya. Kenapa kok kita bikinkan gitu? Karena bagian posisi belakang itu sebenarnya agak rawan. Kalau kita pas overland atau misal fun off-road gitu, kita kasih protect untuk pelindungan tangkinya, untuk cover tangkinya. Jadi kalau misal pas mobil habis turun atau pas melintas kena batu itu lebih aman. Oke. Nah, mungkin sekian dulu untuk review Vitara dengan konsep overland, bisa juga untuk fun off-road. Dan kita sudah selesai dari projectnya ini, sudah siap kita serahkan ke ownernya. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu, nanti kita bahas untuk locknya. Oke, ada yang ketinggalan untuk locknya. Kalau nanti ada yang tanya atau teman-teman penasaran, nah ini kita pakai locknya seperti ini. Kita pakai toggle clamp yang besar.
Nah, ini ada 2 toggle clamp dan kita pakai snap lock yang besar juga. Ini untuk penguncian. Selain ini untuk penguncian dan ini untuk penahannya di sini. Nanti misalkan terjadi ini lepas, ini masih aman. Gitu. Oke. Sekian dulu untuk review dari Vitaranya. Udah siap kita serahkan ke owner, udah siap dibawa untuk overland. Gitu. Oke. Mungkin seperti itu dulu. GCB lokal tak ketar.